Spesial target Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk yang pertama kami informasikan bahwa kegiatan syiar Mahabbah Subuh untuk Ahad esok subuh yang ke-511, marilah sama-sama kita mengunjungi Masjid Al-Falah, Gampung Gede Aceh. Untuk SMS Ahad esok yang ke-511 di Masjid Al-Falah di Aceh, yang insyaallah akan diimami oleh Tengku Ali Abda, serta yang akan menjadi penceramah nanti yaitu Tengku Haji Bukhari KW MPD. Kemudian diinformasikan juga kepada seluruh jamaah bahwa esok di Masjid Al-Falah akan diadakan juga yaitu pengumpulan sedekah untuk rehab rumah duafa yang ke-14. Untuk itu kami mohon kepada seluruh jamaah agar dapat membawa sedekah terbaiknya esok subuh. Kemudian untuk kegiatan GPS selanjutnya, ini mengingat spesial Ramadan, akan kita informasikan nanti di grup WA selanjutnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tata tertib gerakan pemuda subuh pada hari ini ke-361 yang bertindak sebagai muazzin tadi yaitu Ustaz Faisal Isam. Beliau merupakan muazzin GPS Lok Sumawe, dan baru saja kita telah menyelesaikan sholat subuh secara berjamaah yang diimami oleh Ustaz Abdul Halim LC LLM. Beliau merupakan ketua DNI Lok Sumawe yang juga menjadi pembina gerakan pemuda subuh Sumawe. Dan sebentar lagi marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan diasuh oleh guru kita bersama yaitu Ustaz Irhamullah. Beliau merupakan Sekub DPI Provinsi Aceh yang juga merupakan Direktur LT3Q El Masudi Banda Aceh. Mari ini yang dapat kami sampaikan pada seluruh jemaah. Kami undang masalah untuk menjadi pada mereka kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamda, wa syukra lillahi syukran syukra, wassalatu wassalamu salaman salaman, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahil qail syahr ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله له من آياتنا إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kasih sayangnya yang sangat luar biasa memberikan kesempatan dan kenikmatan umur dan usia sampailah kita detik-detik terakhir daripada bulan Sya'ban mendekati bulan Ramadan, yang mana para ulama dahulu ketika Ramadan telah hilang maka mereka meminta kepada Allah 6 bulan lamanya agar amal-amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 6 bulan setelahnya itu meminta kepada Allah untuk dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat agung, yaitu dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabili hatta attahu al yaqin.
Yang kami muliakan Imam Besar Masjid Al-Muntaha Komplek PIM Aceh Utara, yang kami muliakan kepada seluruh jamaah tetap dan seluruh jamaah dari GPS dan SMS, terkhusus kami ucapkan salam hormat kami kepada guru kami, yaitu Ustaz Abdul Halim, Ketua DMI Lok Sumawe, Dewan Masjid Indonesia, yang mana alhamdulillah kemarin di muktamar terpilih kembali Bapak Yusuf Kala untuk memimpin 800.000 masjid dan musalla yang ada di Indonesia. Ini merupakan sebuah pekerjaan yang sangat agung, sangat mulia, mengurus masjid. Kemudian kami hormati dan kami muliakan, yaitu khadim daripada Gerakan Pemuda Subuh Lok Sumawe, Ustaz Razi, yang sangat luar biasa istiqamah. Bahkan menurut informasi yang saya dapatkan, beliau sudah membuat jadual selama setahun, yaitu masjid-masjid di Lok Sumawe dan sekitarnya. Yang kami muliakan khadim SMS Abu Ali, yang selalu berkomunikasi dengan kita terkait dengan perjuangan dan pergerakan-pergerakan Islam, beserta dengan seluruh jamaah tetap, jamaah transit dan sebagainya. Kenapa saya katakan ada jamaah transit? Karena dalam jamaah masjid ini ada 3 jamaah. Jamaah pertama ialah jamaah inti. Jamaah inti ialah jamaah yang mana masuk ke dalam struktur masjid. Masuk dalam struktur masjid, baik itu BKM maupun remaja masjid maupun pengurus TPA. Itu jamaah inti, wajib solat di masjid 5 waktu. Kemudian ada jamaah tetap. Jamaah tetap tidak masuk pengurus, namun tetap di masjid. Ada jamaah transit, yaitu orang yang hanya dalam waktu tertentu. Itu jamaah transit. Dan tentu ya, masjid yang luar biasa ini, Masjid Al-Muntaha ini, saya sudah, ini yang kali kedua datang. Dulu saya bawa Syekh dari Palestina, ini juga qadarullah, Syekh berangkat dari Yordania. Saya diundang oleh Ustaz Abdul Halim hari Sabtu. Kebetulan hari Jumat kedatangan Syekh. Saya katakan saya bawa Syekh sekalian. Namun qadarullah kemarin ketinggalan pesawat karena delay sampai 4 jam di Qatar. Delay sama sekali dan tidak mungkin berangkat karena satu dan lain hal. Dan tentu kami sangat mengharapkan kehadiran beliau dari Palestina. Tentu ini mengobati rasa-rasa rindu kita kepada saudara kita yang ada di Gaza. Hadirin wal hadirat, sedang jamaah subuh yang kami muliakan, kami baru sampai tadi dari Banda Aceh. Qadarullah, mobil mogok. Mogok mobil, kemudian kami numpang L300 di Selawah. Baru sampai tadi. Tentu ini sebuah, saya sampaikan, kemuliaan bagi kami bisa berhadir di tengah para dewan guru semuanya, para tuan-tuan guru, para orang tua kami pada subuh yang murkah ini dengan agenda terhib Ramadan. Saya ingin sampaikan bahwa agenda ataupun terhib Ramadan ini ibarat kita menyambut pasangan suami atau istri. Ada sebuah cerita sedikit singkat, yaitu bagaimana seorang istri yang memang dalam Islam ketika menyambut suami pulang kerja harus bersolek, nampak cantik, indah, ya. Kemudian suami baru pulang dari kerja, melihat dari jauh sang istri menjemput di pintu rumah. Kemudian sang suami sangat senang karena disambut dengan hangat, dengan senyuman, dengan sangat mesra. Kemudian suami mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapati istri yang sangat cantik seperti engkau. Kemudian istri pun istri solehah, istri yang paham agama, tidak bersolek kecuali hanya kepada istrinya.
kepada suaminya. Kemudian istrinya mengatakan, kalau begitu kita berdua masuk surga. Kalau begitu kita berdua masuk surga. Heran sang suami, ini kok bisa masuk surga? Padahal saya cuma mengatakan saya bersyukur. Kemudian istrinya mengatakan, engkau bersyukur mendapati istri seperti saya, dan saya bersabar mendapati suami seperti engkau. Maka dikatakan asyakir was-sabir fil jannah. Orang yang bersyukur dan bersabar masuk ke dalam surga. Begitulah kita ketika menyambut bulan suci Ramadan. Ada tiga jenis orang menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama dengan cara berlari, bersegera. Ketika akan datang bulan Ramadan, 1 bulan lagi, dia bersegera menyambut dengan sukacita, dengan sangat senang, dengan sangat bahagia. Ada yang kedua ialah dengan cara berlari kecil, biasa saja. Ada yang ketiga, diam saja. Ketika datang tidak berpengaruh. Datang ya puasa, malam tarawih seperti biasa, tidak ada penyambutan yang spesial. Maka tentu ketika kita berhadapan dengan Ramadan ini, kita harus menyambut dengan hal yang luar biasa. Maka sebelum masuk tema kita pada subuh yang mulia ini, yaitu tentang tarhib Ramadan dan tentang keutamaan daripada Palestina, maka saya ingin sampaikan sedikit terkait dengan gerakan pemuda subuh. GPS ini dulu namanya Kompas, Komunitas Pemuda Subuh. Kita dapat penghargaan dari Wali Kota Banda Aceh tahun 2015. Kemudian 2017 kita ganti nama menjadi GPS, Gerakan Pemuda Subuh di Banda Aceh. Dan GPS ini Gerakan Pemuda Subuh punya filosofi yang luar biasa. Makna gerakan harakah. Inna fil harakah barakah. Segala sesuatu yang bergerak pasti berkah. Jadi al-ma'ur rakid wal ma'ul jari. Air yang mengalir dengan air yang tetap berbeda. Kalau ingin mulia, jangan tetap di kampung halaman, harus mengalir, harus sering jalan-jalan. Makanya dalam GPS ini kan di masjid, Ustaz. Betul ya? Itulah disebut dengan harakah, gerakan. Inna fil harakah barakah. Segala sesuatu yang bergerak dia berkah. Dan keberkahan itu ada pada pemuda. Maka pemuda itu berkah, umur yang berkah. Ashabul Kahfi itu usianya sekitar 40 tahun, 30-40 tahun. Saya ketika kecil saya pikir Ashabul Kahfi itu umurnya 20 tahun. Tapi ketika saya baca sejarah, ternyata mereka bukan orang biasa. Mereka orang-orang hebat, para tokoh-tokoh pembesar, ya, daripada Romawi pada masa itu. Namun usia mereka itu usia yang penuh dengan keberkahan, usia pemuda. Kalau ada orang tua yang berjiwa pemuda. Maka inilah yang kemudian ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Ketika saya datang ke Turki tahun 2018, di sana ada sebuah masjid Abu Ayyub Al-Ansari, masjid yang dipenuhi oleh pemuda. Ya, setiap hari masjid itu penuh dengan pemuda dan pemudi lantai 2. Ya, kalau kita datang ke masjid tersebut, pas azan nggak bisa sholat di dalam masjid, harus sholat di luar. Saking ramainya anak muda. Yang tua cuma bisa hitung berapa orang saja. Ya, dan kita inginkan di Aceh ini ada pilot project satu masjid menjadi masjidnya pemuda. Semua golongan, semua ya klub ataupun apapun saja namanya berkumpul di masjid tersebut. Ya, itu disebut dengan pemuda, gerakan berkah, pemuda berkah. Ada satu lagi berkah apa? Subuh waktu yang sangat berkah. Waktu subuh ialah waktu yang penuh dengan keberkahan. Segala sesuatu yang kita buat di waktu subuh itu lebih berkah kalau daripada kita buat di waktu lain. Makanya gerakan pemuda subuh ialah gerakan penuh dengan keberkahan, diisi oleh orang-orang soleh dan luar biasa. Dibantu oleh syiar muhibbah subuh, orang-orang tua yang mensupport anak-anak muda bagaimana selalu tertib
selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita datang ke GPS ke Lok Sumawai, membuat GPS Lok Sumawai. Kemudian ada GPS Aceh Selatan. Kemarin dibentuk GPS Sabang. Dan ini tentu sangat kita apresiasi. Tentu kita apresiasi terutama kepada pembina GPS Lok Sumawai, Syekh kita Ustaz Abdul Halim LLM yang sangat luar biasa, suaranya sangat merdu, orang pun sangat ganteng. Ini sangat luar biasa ini. Sama beliau ini sudah komplit, saya paket komplit sudah. Jadi penceramah bagus, imam bagus, orangnya pun keren, dan mensupport anak muda dan orang tua bisa menjadi jembatan. Dan ini sangat-sangat langka kalau untuk kita di Banda Aceh sekitarnya. Maka hadirin wal hadirat jamaah subuh yang kemuliakan, kami juga datang dari Banda Aceh, ada sekitar 3 orang untuk mensupport kita semua dalam program Tarhib Ramadan. Nah, dalam agenda Tarhib Ramadan ini ada para ulama mengatakan ada 5 hal yang harus diperbanyak. Yang harus diperbanyak itu ada 5 hal untuk bagaimana mendekati bulan Ramadan ini. Tentu kita sering mengikuti tarhib, namun beberapa hari lagi kita membuat tarhib. Kalau kami di Banda Aceh 2 bulan sebelum Ramadan sudah buat rapat persiapan Ramadan. Apa? Daurah tahfiz nasional, Ustaz. Daurah tahfiz nasional, menghafal 20 hari hafal 2 juz, 30 hari hafal 30 juz, 1 hari hafal 1 juz. Yang bisa hafal 30 hari 30 juz kita kasih hadiah umroh. Alhamdulillah, dari tahun 2019 sampai sekarang sudah 2 orang kita berangkatkan. Ada anak-anak Aceh spesial. Jangan anggap remeh anak muda. Anak muda sekarang beda sama orang tua. Anak muda sangat kuat ingatannya. 2021 saya buat daurah karantina 20 hari di Barbate, Kebun Kumar Barbate. 20 hari. Ada murid saya dari 1000 orang, murid saya 1 orang saya pilih dari SMA 10 Fajar Harapan. Saya katakan kamu ini punya potensi, ikut program. Saya telepon orang tuanya, ikut program. Alhamdulillah orang tua katakan terserah Ustaz, mau 10, 20, 30 hari terserah. Kemudian Alhamdulillah 1 hari hafal 1 juz, 20 hari hafal 20 juz. Masa Covid, jadi belum dapat umroh. Kenapa masih Covid? Okay. Saya sendiri yang menyimak hafalannya, tidak ada salah satu pun, mutqin, lengkap dengan hafal nomor ayat. Dan kemudian Alhamdulillah kita sekarang membuat banyak masjid. Kemarin ketika Forum Muktamar Nasional saya katakan 800.000 masjid dan musalla. Semuanya harus ada program tahfiz. Semuanya harus ada program tahsin. Minimal tahsin surat Al-Fatihah. Minimal memperbaiki bacaan-bacaan surat-surat pendek juz 30. Bagaimana kita hari ini memakmurkan dan dimakmurkan oleh masjid. Itulah imam-imam yang bagus suaranya, mengajarkan kepada para jamaah, menjadi bengkel daripada tajwid, ya, mengajarkan kepada jamaah untuk mengaji Al-Quran dengan baik dan benar. Inilah yang kita lakukan 2 bulan mempersiapkan datangnya bulan Ramadan yang sangat agung ini. Maka para ulama mengatakan ada 5 hal yang harus diperbanyak. Yang pertama sekali yang paling agung adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Syaban, bulan turunnya, perintah kita untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita bersalawat kepada Allah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu terus menerus, karena ini bulan yang sangat agung mendekati bulan Ramadan. Ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua ialah kita memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir.
membaca Al-Quran itu bagian hakul Quran itu ada 7 kaum muslimin. Ada 7 hak kita terkait dengan Al-Quran. Kalau tidak nanti kita dituntut di akhirat terkait dengan Al-Quran. Yang pertama adalah yastami'ulah, kita mendengarkan Al-Quran. Hari ini anak-anak muda suka dengan musik, padahal musik itu diciptakan oleh orang-orang musuh-musuh Islam untuk menjauhkan anak-anak muda daripada mendengarkan Al-Quran. Padahal dalam Al-Quran ini ada obat segala penyakit. Kalau kita sakit, kita baca surah Al-Fatihah dalam sebuah air, airnya kita minum, insyaAllah menjadi obat. Kalau sakit di badan kita, kita bacakan ayat Al-Quran, insyaAllah jadi obat. Ada orang sakit demam panas parah, malam tidur bacakan ayat Al-Quran di HP, taruh di samping telinga sampai pagi, insyaAllah sembuh. Namun harus yakin yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yastami'ulah. Betapa banyak orang berdapat hidayah gara-gara mendengarkan Al-Quranul Karim. Fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Diamlah ketika dibacakan, la'allakum turhamun. Itu poin pertama. Yang kedua adalah yaqra'u, membacanya. Ya, membacanya ini dari mana? Dari awal sampai akhir. Jangan hanya setiap hari baca Yasin saja. Jangan setiap hari baca Al-Waqiah saja. Namun baca Al-Quran di sini dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ketika khatam, ajak seluruh keluarga baca doa bersama. Ya, untuk apa? Untuk kemudian ya segala sesuatu itu Allah akan kabulkan. Dan ini merupakan sunnah para sahabat. Dikumpulkan para sahabat, mengumpulkan para keluarganya ketika khatam, kemudian ulang lagi dari awal. Begitu terus. Apalagi mendekati Ramadan, kita buat program 6 hari khatam, 5 hari khatam, 10 hari sekali khatam, minimal 1 bulan 1 kali khatam. One day one juz. Kalau saya sekarang saya buat program one day one ayat. 2017 saya buat program one day one juz hafal Quran. Sekarang saya buat khusus orang tua. Ya, khusus orang tua one day one ayat. Pesertanya 6.000 orang di Masjid Raya Baitur Rahman di tahun 2022. Dihadiri oleh Ustaz Amri Fatmi dan Profesor Asman Ismail. 2022 di Masjid Raya Baitur Rahman. 6.000 yang hadir. Dan alhamdulillah sekarang yang rutin itu ada sekitar 235 orang gratis, tidak berbayar. One day one ayat. Satu hari menyetorkan hafalan 1 ayat setiap hari rutin. Berapa sampai 30, tidak mesti 30 juz. Intinya kita selalu dekat dengan Al-Quran. Kita selalu membaca Al-Quran. Jangan sampai kana mahjura, jangan sampai Al-Quran menjadi yang ditinggalkan. Kemudian ya, itu menjadi asbab juga ketika kita membaca Al-Quran. Ya, apa dalilnya? Ya. La naqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Ya. Jadi sekiranya kita baca alif lam mim itu mendapatkan 30 kebajikan. Alif 10 kebajikan, lam 10, mim 10 kebajikan. Alif lam mim, bayangkan kalau kita baca alif lam mim 30 kebajikan. Bahkan Rasulullah SAW ketika memberikan motivasi membaca Al-Quran, siapa saja yang berada di pasar ingin mendapatkan 1 ekor unta yang kemudian dikatakan oleh kawan-kawan kita di sana bernilai 1 miliar, maka dikumpulkanlah semua para sahabat ya di Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengatakan siapa yang maknanya ialah siapa yang baca 1 ayat Al-Quran berbanding dengan 1 ekor unta. Sekarang kita katakan kalau 2 ayat berbanding 2 ekor unta seharga 2 miliar. 1 ayat 1 miliar. Namun itu pahala tidak diberikan di dunia, nanti di akhirat. Ya, 1 ayat 1 miliar. Siapa yang membaca itu 6.000 ayat, 6.000 miliar. Itu kalau berbanding dengan duniawi. Ya. Iqra warattil wartaqi fa inna manzilataka 'indaka akhir ayatin taqra'uha. Siapa yang masuk surga
nanti dia akan membaca ayat Al-Quran, naik ke atas, ke langit terus sampai berapa kali dia khatam Al-Quran Karim. Kemudian yang ketiga adalah menghafalnya, minimal sekali juz 30. Ya, kemudian yang keempat adalah setelah dia menghafalnya adalah dia mengamalkannya. Setelah mengamalkannya dia kemudian mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Setelah itu dia apa lagi? Dia berdakwah dengannya, dan yang terakhir ialah istiqamah di atasnya. Ini kewajiban kita terkait dengan Al-Quran. Dianjurkan oleh para ulama untuk mendekati bulan Ramadan, kita harus memahami ini. Ya, kemudian yang ketiga apa? Memperbanyak sedekah. Kita memperbanyak sedekah, ya, dan berpuasa. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dan kemudian ya kita memperbanyak sedekah di dalam bulan ini untuk mempersiapkan diri datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa kata ulama untuk kita memperbanyak adalah memperbanyak daripada istighfar. Istighfar ini kunci segala masalah. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, kita istighfar, Allah akan memberikan pintu min haitsu la yahtasib. Apapun itu, masalah apapun yang kita alami hari ini, kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buka semua pintu-pintu itu. Ya. Maka itu terjadi pada masa dahulu, ya, bagaimana istighfar, ya, tukang roti, yaitu yang sangat viral, ya, bagaimana kemudian dia berjumpa dengan, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini merupakan sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, para ulama mengatakan, ketika kita ingin datang bulan Ramadan, ingin mendekati bulan Ramadan, yang paling utama adalah memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ini yang selalu kita ulang-ulang. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka keutamaan yang singkat ini kita sampaikan untuk apa? Untuk mempermudah kita untuk mengingat bahwa anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Berapa tahun sudah kita lalui Ramadan? Apakah ada perubahan? Ataukah Ramadan berjalan terus? Kita berpuasa malam tarawih, kemudian seperti itu sampai akhir bulan, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan daripada keimanan kita kepada Allah ataupun meningkat. Maka evaluasi dan kita katakan bahwa ini adalah Ramadan terakhir saya, dan saya akan memaksimalkan Ramadan ini dengan segala daya dan upaya, tentunya dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Ketika ilmu kita dapati, maka semuanya insyaAllah akan Allah mudahkan, ya. Ini hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya ingin sampaikan terkait dengan saudara kita yang berada di Palestina. Hari ini saudara kita di Palestina sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa tidur di atas kasur dengan nyenyak, nyaman, tidak ada masalah. Mereka tidur di bawah tenda. Tendanya ternyata lagi hujan, musim dingin. Ya, saya lihat kemarin mereka bukan tidur lagi di tenda, sudah tidur di atas lumpur. Kenapa? Hujan deras. Kemudian tidur dalam keadaan kelaparan. Kita hari ini makan banyak lebih. Ya, apa yang kita makan itu banyak kita buang. Tapi mereka kondisinya sangat menyedihkan. Ini mendekati Ramadan, kita sangat senang beli baju baru, beli jubah baru, beli semuanya baru. Mereka beli apa? Mereka mengharapkan pertolongan daripada Allah dan bantuan daripada saudaranya. Inilah yang kita harus pikirkan. Risau kita kepada saudara kita di sana.
Bagaimana izzul Islam wal muslimin, bagaimana kemuliaan kaum muslimin pada masa dahulu. Satu orang wanita dilecehkan, satu kaum Bani Yahudi dikeluarkan dari Madinah. Itu izzul Islam wal muslimin. Hari ini seorang wanita Gaza diperkosa, semuanya diam. Namun suatu orang Israel diperkosa, semua orang ribut, semua orang Yahudi ngomong. Namun orang Islam tidak lagi ada wibawanya di mata dunia. Maka kita kembalikan izzul Islam wal muslimin ini, kemuliaan kaum muslimin. Dengan apa? Dengan jihad. Jihad apa? Dengan diri dan harta kita. Mungkin kawan-kawan kita sana sedang berjihad. Dengan apa berjihadnya? Dengan diri mereka. Sedangkan kita hari ini jihad dengan harta kita. Dengan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Ya, hari ini sudah 5 bulan saudara kita di dalam tidak ketenangan. Ada guru saya, Syekh Bakar. Ya, Syekh Bakar ini pernah kunjung ke Aceh. Kemudian beliau kembali ke Gaza. Kemudian beliau membuat story, status, setiap hari saya saksikan. Saya khawatir karena beliau merupakan keturunan Hasan, ya, seorang habaib, dan beliau nggak suka disebut dengan Habib. Ya, beliau penghafal Al-Quran, punya sanad yang tinggi, ya, dan kemudian beliau sangat ingin datang ke Aceh, namun sedang berada di Rafah, tidak bisa keluar, harus bayar 45 juta rupiah untuk bisa keluar dari Gaza. Ini sangat mahal. Kemudian diberikan surat ke kita di Aceh. Saya teruskan ke Jakarta, tolong bantu Syekh untuk bisa ke Aceh. Informasi kemarin sore bila bisa pergi tanggal 15 Ramadan. Informasi, tapi belum pasti karena beliau masih berada di Rafah, dan Rafah hari ini diserang terus menerus. Pengungsi di sana, hadirin wal hadirat, itu pindah-pindah. Hari ini mengungsi di sini. Ketika diserang, dihancurkan kamp pengungsian, pindah ke tempat lain lagi. Bukan lagi rumah sudah dihancurkan, sudah camp sekarang dihancurkan. Itu kondisi hari ini. Maka sangat mengkhawatirkan apa yang terjadi pada saudara kita. Ada sekitar 5 bulan 30.000 orang yang sudah syahid. Lebih daripada 12.000 orang daripada anak-anak, 12.500 itu anak-anak yang syahid. Ya, karena dia dihancurkan itu apartemen yang banyak anak-anaknya, biar tidak banyak lagi penerus, dan 70.000 lebih yang luka-luka. Ini kondisi sekarang di sana. Nah, apa yang kita lakukan hari ini? Kita harus risau seperti risaunya Maimunah ketika mengatakan, ya, berikan aftina, ya, berikanlah kami fatwa terkait dengan Gaza, terkait dengan Baitul Maqdis. Berikanlah kami fatwa ya Rasul terkait dengan Baitul Maqdis. Qala ardul mansyar wal mahsyar. Inilah bumi yang kemudian nanti berasal dari situ dan kemudian akan diutus ataupun dibangkitkan dari tempat itu. Utuhu fasallu fi. Pergilah ke sana. Perintah Rasulullah, kita semua pergilah ke sana. Pergilah ke Baitul Maqdis. Hari ini bukan kita ke sana, tapi Syekh datang ke sini menjemput. Syekh Palestina datang ke Indonesia, datang ke Aceh untuk menjemput. Bukan kita datang ke sana. Ya, ini suatu kehormatan luar biasa. Fasallu fi, salat 2 rakaat di sana. Barang siapa salat 2 rakaat, maka berbanding dengan 500 salat di masjid yang lain. Kalau kita salat di Masjid Nabawi berbanding dengan 1000. Salat di Masjidil Haram berbanding dengan 100.000 dengan masjid-masjid yang lain. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Karena Masjidil Aqsa adalah kiblat yang pertama daripada kaum muslimin. Jangan pernah lupakan Masjidil Aqsa. Jangan pernah lupakan Palestina. Sudah lama memang 5 bulan, namun banyak sudah lupa. Banyak yang tidak ingat lagi penderitaan di sana. Maka pada hari ini disampaikan nanti fasallu fi,
Kalau tidak sanggup bagaimana? Ya, kalau tidak sanggup bagaimana? Maka berikanlah apapun saja yang bisa menyalakan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Berikanlah apapun yang bisa kamu berikan kepada saudara kita di sana untuk menyalakan lampu yang ada di sana. Maknanya apa? Luas maknanya. Bisa jadi untuk memberikan bantuan untuk saudara kita di sana. Ya, untuk memberikan bantuan, karena itu tanah yang diberkahi, alladzi barakna fi, alladzi barakna haulahu, yang mana diberkahi sekitarnya daripada Masjid Aqsa dan 4 negara di sampingnya. Maka pada subuh yang mulia ini kita harus risau melihat saudara kita di sana, kondisi yang sangat menyakitkan. Ya, ada anak kehilangan orang tuanya, ada orang tua kehilangan anaknya, ada orang hidup tapi terkena paspor, suami hidup tidak sehat. Dan bagaimana kondisi kita hari ini? Maka saya diberikan amanah oleh kawan-kawan yang berada di Jakarta untuk menyusun jaulah syekh selama di Aceh. Ada 2 syekh. Syekh pertama Syekh Baha, itu dari awal Ramadan sampai 20 Ramadan. Kemudian di 18 Ramadan sampai 23 Ramadan itu ada Syekh Bakar. Syekh Bakar ini sama-sama dengan Syekh Baha bersanad imam, ya, imam hafiz, khatib dan sebagainya. Ya, inilah yang tentu sangat kita senangi. Kenapa orang-orang Palestina ini mereka punya hadaf yang luar biasa. Betul, mereka merupakan berada di penjara yang besar, namun anak-anak mereka tidak boleh cuma S1. Anak-anak mereka harus pintar bahasa Inggris. Anak-anak mereka harus bisa menjadi prof, doktor. Anak-anak mereka harus bisa keliling di dunia untuk membantu Gaza yang kecil, untuk membantu Gaza yang selalu diserang. Bayangkan bagaimana luar biasa keinginan daripada orang tuanya, dan mereka daripada syekh ini, para masyayikh rela jauh-jauh datang untuk berdakwah dan berjaulah. Namun apa yang kita lakukan hari ini? Kita tinggal duduk saja di sini, berikan bantuan saja. Sedangkan mereka berjihad dengan hartanya, dengan dirinya. Ini kita contoh daripada para masyayikh, pada guru-guru kita. Tentu harapan kita ialah kita bisa kunjung ke sana. Ya, insyaallah ya, semua yang berhadir pada subuh ini bisa datang ke Masjid Al-Aqsa insyaallah. Ya, kita insyaallah datang ke sana dan solat di sana. Ya, kalau tidak mau solat di sana, kalau tidak sanggup hanya datang Masjid Al-Aqsa, kita buat paket, nanti Ustaz Halim, paket umrah plus Al-Aqsa. Ya, umrah plus Aqsa. Jadi transitnya di sana. Itu bisa dibuat. Niat dari sekarang. Saya niat, misalkan tahun kemarin saya niatkan ada 40 hafiz di Indonesia, ambil sanad di Masjid Nabawi selama sebulan sama guru-guru di sana, sambil umrah selama sebulan bulan Ramadan. Namun qadarullah, saya fokus di Aceh, fokus program masih di Aceh. Mungkin barangkali tahun depan kita bisa melaksanakan program, namun niat itu tidak bisa hilang daripada kita semua. Niat kita, amal-amal soleh kita tentu nantinya akan menyusul daripada apapun yang kita niatkan. Hadirin wal hadirat sedang jamaah salat subuh yang kami muliakan. Nah, ini adalah inti daripada yang kita sampaikan pada subuh yang mulia ini, adalah bagaimana hari ini kita bisa menyedekahkan harta kita, apapun yang kita miliki, untuk saudara kita di sana. Harta itu tidak bisa dibawa mati. Harta itu hanya sementara, dan semuanya itu akan diberikan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Karena berapapun yang kita berikan, maka Allah akan ganti langsung tunai di dunia dan di akhirat tanpa kita minta. Ya, seperti kisah ya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin miskin. Ya, ingin miskin. Ya, kita mungkin paham semua ketika beliau kemudian ya menyedekahkan hartanya membeli kurma busuk yang tidak laku, yang tidak gagal panen. Tujuan apa? Untuk miskin. Ini bukan sedekah, tapi beli. Transaksinya apa? Beli apa? Beli kurma busuk. Ya, membeli kurma busuk bukan sedekah. Khawatir beliau kaya raya. Ya, khawatir beliau kaya raya.
Jadi beliau nggak sedekah, beliau membeli kemusuk untuk apa? Biar miskin. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui niat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan hartanya, gandakan hartanya. Tentu kita hari ini, ya kita ingin bagaimana pahala-pahala itu mengalir tidak hanya di dunia namun di akhirat. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal-amal kita. Ya, insyaallah ya semuanya siap semuanya, siap ke Masjid Aqsa. Yang siap tunjuk tangan semuanya. Niat ya, kita niat semuanya siap datang dan solat 2 rakaat di Masjid Aqsa. Ya, yang tunjuk tangan akan diaminkan oleh para malaikat insyaallah. Kita niat dengan tulus. Kalau tidak sekarang, tahun depan. Ya, kita tahun depan berangkat solat di sana 2 rakaat dan kita mengenang ya para sahabat, Ardul Anbiya wal Mursalin, negerinya para nabi dan rasul di sana. Dan di sanalah perjuangan itu dimulai. Dari sanalah kemudian para tokoh, para pejuang lahir. Kita di sini mencontoh orang-orang yang hebat daripada di sana. Maka kita doakan mudah-mudahan nanti ke depan bisa datang Syekh lagi ke Aceh. Ramadan ini kita bisa sambut dengan berbagai macam sambutan yang sangat luar biasa, ikramut tuyuf, menyambut kedatangan para masyayikh yang bisa datang ke Aceh insyaallah di dalam bulan Ramadan, pertengahan ataupun akhir daripada bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini saya menawarkan ya siapa saja yang ingin memberikan sumbangan ya kepada kita melalui sinar dakwah ya, melalui lembaga sinar dakwah ya, kerjasama dengan DT Peduli juga, bagaimana kemudian memberikan sumbangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan insyaallah kita nanti akan memberikan syal ya, kita akan berikan syal kepada yang memberikan donasi ya. Nanti donasinya bisa langsung ataupun bisa cash, dan ini yang bisa kita berikan berapapun itu. Ya, saya insyaallah Ramadan ini membuat program Ustaz Harim. Buat program gerakan Rp100.000. Ya, mudah-mudahan dapat 1 juta orang yang ikut. Enggak banyak, namun 1 juta orang yang ikut. Untuk siapa? Membantu saudara kita di sana. Rp100.000 tidak banyak, namun sangat berarti untuk saudara kita di sana. Itu yang ingin kita buat. Dan satu lagi program bersedekah 1.000 sehari untuk anak-anak kecil. Bersedekah 1.000 sehari, bersih. Jadi sedekah yang sambil tersenyum, yang bersenyum, sedekah 1.000 setiap hari. Untuk apa? Untuk bagaimana menimbulkan sebuah kecintaan kepada saudara kita yang berada di Palestina. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada subuh yang mulia ini. Pada akhirnya kami muliakan kepada Imam Besar Masjid Al-Muntaha dan seluruh pengurus daripada KPS dan SMS yang berhadir, jamaah tetap, jamaah transit dan seluruh jamaah-jamaah yang berhadir pada subuh yang mulia ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada kesempatan yang lainnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.